segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di sesi kali ini. Nah, kita kemarin sudah menyelesaikan bab 3 ya. Nah, bab 3 itu menjelaskan tentang teopreneurship dalam sejarah dunia, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, kita tahu bahwa teopreneurship itu, kalau bab 2 ya, bab 2 itu mempunyai pengertian bahwa teopreneurship adalah melakukan proyek ilahi. Dan di bab 3 kemarin, sepanjang waktu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Tuhan bekerja sepanjang zaman ini menggunakan teopreneur untuk mengerjakan proyek ilahinya. Ya, jadi dari sebelum penciptaan sampai dengan abad ke-20 ini, Tuhan masih tetap bekerja. Dia menggunakan para teopreneur untuk mengerjakan proyek ilahi itu. Nah, Bapak Saudara, kali ini kita sudah masuk di bab 5 ya, bab 5. Bab 5 ini membahas tentang prinsip-prinsip teopreneurship. Nah, setelah kita sudah mengerti pengertiannya, kita sudah tahu sejarahnya. Nah, prinsipnya kita mau belajar di sini ya. Lewat prinsip ini kita mendapatkan sesuatu, dan lewat prinsip ini kita bisa menerapkan dalam hidup kita. Amin. Nah, apa saja prinsip-prinsip teopreneurship? Yang pertama, nah, dari pengertian teopreneurship di bab kedua dan bagaimana Allah bekerja melalui teopreneurship dalam sejarah dunia di bab ketiga, maka ada beberapa prinsip teopreneurship yang harus kita ketahui, ya, saudara ya. Nah, yang pertama ini, nah, Allah bisa menggunakan siapa saja. Saya ulangi. Allah bisa menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menggenapi rencana Allah, Bapak Saudara. Pertama, Allah bisa menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menggenapi rencana Allah. Nah, dalam Lukas 3 ayat 8 berkata begini, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bayangin, Allah bisa menjadikan keturunan Abraham dari batu-batu. Nah, begitu juga di dalam Lukas ya 11:20 jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Nah, Bapak Saudara, nah ini dari ayat Alkitab ini menjelaskan bahwa Allah bisa menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menggenapi rencana Allah. Itu prinsip pertama, bahwa Allah bisa menggunakan siapa saja. Bahkan nanti kita belajar di berikutnya, Allah sendiri pun bisa menggunakan dirinya. Yesus, siapa saja Allah bisa menggunakan, baik itu sarana maupun prasarana, orang-orang maupun benda-benda, Tuhan bisa menggunakan, Bapak Saudara. Oke, itu yang pertama ya. Nah, dari ayat di atas ya dikatakan bahwa Allah dapat menggunakan siapa saja atau apa saja ya untuk menggenapi kehendaknya ya. Itu merupakan hak prerogatifnya Allah. Oke, Bapak Saudara, itu prinsip yang pertama, Allah bisa menggunakan siapa saja dan apa saja. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua adalah Allah dan iblis dalam teopreneurship. Nah, tadi saya katakan ya, Allah bisa menggunakan siapa saja, iblis pun bisa Allah gunakan, saudara ya. Jadi jangan berpikir iblis tidak bisa digunakan Allah sebagai teopreneurship ya. Nah, nanti pertanyaannya, bagaimana kok dia berdosa? Nah, nanti kita bahas di berikutnya ya, saudara. Nah, orang kafir pun Tuhan pakai, orang fasik pun Tuhan pakai ya. Jadi jangan berharap jangan orang kafir. Iblis saja Tuhan pakai. Ya, saudara, jadi prinsip yang ketiga ini, Allah dan iblis dalam teopreneurship ya. Nah,
Teopreneurship sebagai suatu kegiatan untuk menjalankan proyek ilahi dengan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk menjalankan rencana Allah di muka bumi ini sepanjang zaman. Maka seperti halnya manusia, demikian juga Allah dapat memakai dirinya sendiri sebagai teopreneurship. Hal ini dapat kita lihat di bab pertama sebelum penciptaan, yang mana Allah sebagai teopreneur agung menciptakan manusia untuk bersekutu dengannya untuk menggantikan posisi Lucifer yang telah memberontak daripadanya. Kemudian Yesus sendiri, salah satu dari Allah Tritunggal, dipakai sebagai teopreneur sejati yang datang ke dunia untuk mati dan menembus umat manusia. Ya Bapak Saudara, jadi Allah bisa menggunakan Allah sendiri ya Bapak Saudara ya. Nah, selain Allah, dengan kemakuasaan Allah juga dapat menggunakan iblis sebagai teopreneur ya untuk menjalankan proyek ilahinya. Contohnya, nah, kita tahu waktu Firaun di Mesir, Allah mengeraskan hati Firaun. Nah, itu iblis bekerja di balik itu. Tuhan memakai iblis untuk mengeraskan hati Firaun supaya bangsa Israel tidak diizinkan keluar dari tanah Mesir, dengan tujuan supaya Allah dapat memperlihatkan kemuliaannya. Selain itu, iblis juga dipakai Allah sebagai teopreneur untuk menyalibkan Yesus. Bayangin Bapak Saudara. Nah, jadi Yesus disalibkan, iblis kan berusaha untuk menyalibkan Yesus. Nah, itu juga merupakan Allah memakai iblis juga untuk menyalibkan dia. Untuk apa? Untuk Yesus bisa mati menembus dosa manusia Bapak Saudara. Nah, selain iblis dipakai sebagai teopreneur untuk menyalibkan Yesus, juga mempengaruhi hati orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, Raja Herodes dan Pilatus, serta banyak orang lainnya untuk menyalibkan Yesus ya. Jadi itu Tuhan memakai iblis untuk menyalibkan Yesus ya. Jadi Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Oke, itu yang ketiga. Prinsip yang keempat, ini lama sekali. Kan ibu-ibu. Nah, sebentar ya Bapak Saudara ya. Nah, yang keempat, penemuan-penemuan dalam teopreneurship Bapak Saudara ya. Ini E ya, yang kelima, tapi sebenarnya yang keempat ya, D. Kita ketik di sini. Bapak Ibu Saudara, ini gangguan teknis ya. Nah, penemuan-penemuan dalam teopreneurship. Kita tahu bahwa teopreneurship sebagai suatu kegiatan untuk menjalankan proyek ilahi dengan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk menjalankan rencana Allah di muka bumi ini sepanjang zaman. Maka Tuhan memakai penemuan-penemuan sebagai sumber daya untuk menjadi sarana untuk digunakan mengerjakan proyek ilahi. Jadi penemuan-penemuan juga bisa sebagai teopreneurship, Saudara ya. Jadi bukan hanya orang. Penemuan-penemuan benda mati pun bisa Tuhan pakai Bapak Saudara. Oke ya, untuk mengerjakan proyek lain Tuhan bisa pakai semua sumber daya, termasuk penemuan-penemuan. Nah, memang tidak dapat dipungkiri jika penemuan-penemuan seperti mata uang yang mempunyai dua sisi. Nah, penemuan-penemuan sisi positif dan negatif ya, tergantung siapa yang pakai. Kalau orang percaya pakai, Tuhan pakai itu mengerjakan proyek lain, tapi kalau orang jahat iblis pakai itu bisa untuk mengerjakan hal yang buruk. Makanya
Orang Kristen jangan alergi terhadap penemuan-penemuan, jangan alergi terhadap teknologi. Karena lewat teknologi kemajuan-kemajuan itu, penemuan-penemuan itu bisa dipakai untuk mengerjakan proyek ilahi. Amin. Nah, Bapak Saudara, tergantung dua sisi ini mau pakai yang mana, ya. Jadi penemuan-penemuan juga Allah bisa pakai untuk mengerjakan proyek ilahi. Nah, yang keempat, theopreneurship akan menghubungkan kita dengan proyek ilahi. Nah, Saudara, jadi waktu kita mengerjakan proyek ilahi, kita mengerjakan proyek ilahi itu kita terhubung dengan Tuhan, ya. Waktu kita manusia ini di dunia ini biasa saja, ya. Ada miliaran orang di dunia ini, Bapak Saudara. Ada miliaran orang di dunia ini. Nah, waktu kita melakukan theopreneurship, langsung kita terhubungan dengan proyek ilahi. Langsung kita melakukan proyek ilahi. Langsung kita terhubung dengan Tuhan, mengerjakan proyeknya. Bayangin, tidak semua orang di dunia ini melakukan proyeknya. Nah, waktu kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai pengusaha, sebagai sebagai bekerja di apa saja, di rumah tangga, waktu kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita sudah terhubung dengan Tuhan. Kita sementara mengerjakan proyek ilahinya Tuhan. Nah, itu yang harus kita orang percaya lakukan, yaitu kita semua melakukan theopreneurship sehingga kita bisa terhubung dengan Allah untuk melakukan proyek ilahi ini. Amin. Nah, dari pengertian theopreneurship dan theopreneurship dalam sejarah dunia, ya, di bab 2 dan bab 3, maka prinsip theopreneurship adalah menghubungkan para theopreneurship sepanjang zaman dengan Kristus sebagai yang punya proyek ini. Wow, luar biasa, Bapak Saudara. Tuhan punya proyek nih. Nah, proyeknya tidak berjalan sendiri. Nah, kalau di zaman Adam Tuhan pakai Kain dan Habel untuk melakukan theopreneurship, di zamannya Abraham Tuhan pakai theopreneurship di zamannya, itu proyeknya itu berkesinambungan, Bapak Saudara. Nah, kita pun di zaman sekarang kita melakukan theopreneurship, kita sejajar, kita sama dengan Abraham yang mereka melakukan theopreneurship di zamannya. Kita sementara melakukan theopreneurship di zaman kita. Wow, Bapak Saudara. Jadi kita terhubung dengan proyek ilahi. Jadi proyek ilahi kan berlangsung sepanjang zaman tuh. Mari di zaman ini kita harus terhubung dengan mengerjakan proyek ilahi sepanjang zaman ini. Bapak Saudara, ya, jadi permulaan zaman sampai dengan akhir zaman. Di zaman ini kita harus terhubung, Bapak Saudara. Ini proyek ilahi sepanjang zaman ini selalu dikerjakan nih. Ayo kita ambil bagian, mau terhubung untuk mengerjakan proyek ilahi itu. Amin. Nah, kemudian proyek ilahi ada di sepanjang zaman. Jadi ketika kita menjadi theopreneur di zaman kita, maka posisi kita sama dengan theopreneur zaman dulu, seperti Adam, Abraham, para murid, dan banyak lagi, Bapak Saudara, ya. Nah, yang membedakan adalah mereka mengerjakan proyek zaman dulu, sedangkan kita di zaman sekarang. Perbedaan lainnya, mereka ada tertulis di Alkitab, sedangkan kita tidak. Seandainya Alkitab masih bisa ditulis sampai hari ini, maka kita semua yang menjadi theopreneur akan tertulis di dalam Alkitab, sama seperti para tokoh theopreneurship di zaman Alkitab. Ini karena Alkitab mengandung rencana Allah dan digenapi oleh para theopreneur di zaman Alkitab, dan digenapi oleh para theopreneur di sepanjang zaman. Wow, luar biasa, ya. Waktu kita mengerjakan theopreneur, kita sudah terhubung karena proyek ilahi itu sepanjang zaman, ya. Di generasi ini kita harus mengerjakan proyek itu dan kita terhubung dalam proyek ilahi. Amin. Nah, saya berharap kita semakin komprehensif. Jadi ketika kita menjadi theopreneur, itu merupakan suatu tujuan hidup yang luar biasa. Perhatikan ini. Jadi kita menjadi theopreneurship, jadi seorang theopreneur, itu merupakan satu tujuan hidup yang luar biasa, yang membuat kita terhubung dengan proyek ilahi. Yang memimpin proyek adalah Yesus sendiri sebagai yang punya rencana ilahi ini, yang punya proyek ini, Saudara, ya. Jadi waktu kita mengerjakan theopreneurship, itu merupakan tujuan hidup yang luar biasa. Tidak ada tujuan hidup yang indah di dunia ini selain melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah mengerjakan proyek ilahi. Di zaman kita proyek ilahi itu apa? Mengerjakan keselamatan sampai dengan bangsa-bangsa. Nah, kita bisa mengerjakan di dalam profesi kita masing-masing, bisa mengerjakan di bidang kita masing-masing. Jadi siapapun kita,
baik sebagai yang melayani sebagai hamba Tuhan di gereja maupun pengusaha di marketplace, aparatur sipil negara, pekerja sosial, buruh bangunan dan lain sebagainya, hendaklah kita terhubung dengan proyek ini sebagai seorang teopreneur. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23 ya, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, motivasinya benar, maka kita sudah menjadi teopreneur. Walaupun kita bekerja bukan di gereja. Dan sebaliknya ketika kita bekerja di gereja tetapi motivasinya untuk kepentingan pribadi, untuk persembahan, keperluan digunakan untuk memperkaya diri dan bukan untuk memperkaya diri, maka dia bukan seorang hamba Tuhan, apalagi seorang teopreneur. Perhatikan ini bahwa walaupun dia di gereja, dia melayani Tuhan, tapi hatinya, motivasinya untuk kekayaan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, dia bukan hamba Tuhan. Dan dia apalagi seorang teopreneur bukan. Tetapi kalau Bapak Ibu sebagai apapun profesi pekerjaannya, tapi motivasinya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, nah berarti Bapak Ibu adalah seorang teopreneur. Bapak Ibu terhubung dengan proyek ilahi. Amin. Nah itu prinsip yang kelima ya. Nah prinsip yang keenam, perbedaan prinsip teopreneurship pada zaman PL dan PB. Ya, jadi ada perbedaannya. Teopreneurship di zaman di proyek ilahi ada 3 itu ya, yang sama yang di PB itu berbeda. Nah berbedanya di sini, di dalam PL tidak semua orang bisa dipakai sebagai teopreneur, hanya orang-orang tertentu saja yang dipakai Allah untuk melakukan teopreneurship guna menggenapi janjinya, yaitu kelahiran Mesias Juru Selamat, yaitu orang-orang yang terhubung dengan garis keturunan Adam sampai dengan Yesus saja. Nah Bapak Saudara, perbedaan situ. Kalau zaman sebelum Yesus itu orang-orang itu saja yang dipakai. Ya, jadi Adam, keturunan Adam yang lewat Set dan Enos saja, Nuh saja, sedangkan banyak orang tuh nggak dipakai. Abraham pun nanti anaknya cuman Ismail dan Ishak saja yang dipakai. Nah, terus sampai dengan lahir Yesus itu tidak semua orang dipakai, hanya orang-orang tertentu. Itu perbedaannya di zaman PL. Nah, sedangkan di PB Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjalankan proyek ilahinya. Wah, keren. Jadi di PB ini siapa saja, saudara ya. Hal ini disebabkan karena rencana Allah di PL dan PB ini berbeda. Di PL hanya menjaga orang-orang pilihannya sampai ke kelahiran Yesus, sedangkan di PB rencana Allah adalah semua bangsa di muka bumi ini harus diselamatkan. Sehingga siapa saja di banyak tempat Tuhan bisa pakai sebagai teopreneurship, Bapak Saudara. Ya, jadi di PB ini siapa saja, saudara, siapa saja. Intinya dia mau mengerjakan proyek ilahi ini, mendukung pekerjaan Tuhan dengan pekerjaannya, dengan uangnya, dengan kekayaannya, mendidik anak-anaknya untuk takut Tuhan. Itu dia sudah menjadi teopreneur. Dia sama dengan Abraham. Abraham cuma melakukannya cuma berapa orang pilihan saja, tapi zaman PB ini semua orang. Tergantung bagaimana respon kita, mau dipakai enggak. Amin. Nah itu perbedaannya, saudara. Nah jadi hal-hal mengerjakan proyek ilahi, posisi kita sebagai teopreneur di PB sama dengan orang-orang pilihannya di PL, seperti Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub dan masih banyak lagi. Hanya yang membedakan adalah mereka mengerjakan proyek ilahi di zamannya, sedangkan kita mengerjakan di zaman kita. Kemudian mereka tertulis di Alkitab ya, sedangkan kita tidak tertulis. Walaupun demikian upah kita sama. Perhatikan ini, upah kita sama dengan orang-orang pilihan di zaman dulu. Jadi alangkah bahagianya kita di sepanjang PB ini jika kita dipakai sebagai teopreneurship untuk mengerjakan proyek ilahi ini. Wow, jadi bahagia banget kalau kita di PB ini dipakai. Di zaman dahulu, kalau kita hidup zaman dulu, tidak semua orang bisa dipakai, Bapak Saudara. Hanya orang tertentu. Tapi zaman sekarang kita semua bisa dipakai. Tergantung bagaimana respon kita. Kalau kita mau berespon untuk dipakai, kita bisa dipakai Tuhan. Jadi ayo, kesempatan ini Tuhan memakai siapa saja, ayo kita terlibat dalam pengerjaan proyek ini. Amin. Amin. Nah, oke, saya rasa sampai di situ pembahasan kali ini. Nah, prinsip-prinsipnya saya rasa Bapak Ibu
diberkati, bisa tahu bahwa ini prinsip teopreneurship dan bisa pakai siapa saja. Nah, mari kita pun bisa terlibat dalam dalam mengerjakan proyek ini, apa saja atau bisa pakai. Oke, saudara, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.